Pemirsa, 6 kru kapal layar motor armada Bahari Mulia terombang-ambing selama puluhan jam. Mereka berhasil diselamatkan kapal kargo tujuan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah yang sedang melintas. Proses penyelamatan 6 kru KLM Armada Bahari Mulia berlangsung dramatis. Seluruh kru kapal terombang-ambing selama 27 jam di Laut Jawa setelah kapal mereka tenggelam dihantam gelombang tinggi. Selama ada di atas rakit, kru kapal terus berupaya mencari pertolongan hingga mereka diselamatkan kapal kargo tujuan Sampit, Kalimantan Timur yang kebetulan melintas. Ya lemas lah, ada yang lemas karena nggak ada makanan kan. Cuma ada mie mentah itu dimakan sedikit-sedikit. Udah sempat pasrah, soalnya kalau nggak ada kapal itu yang bantu, kami nggak tahu nasib kita yang selanjutnya. Namanya cuaca buruk kan, nggak ada nelayan, nggak ada kapal lewat yang lain-lain. Saat ini seluruh kru KLM Armada Bahari Mulia berada di Sampit dalam keadaan sehat. Alhamdulillah udah dicek ke KP Sampit, udah sehat semua. Dicek rapid di Neo Sigma, negatif semua 6 krunya. Selanjutnya mereka akan diberangkatkan ke Pelabuhan Semarang, Jawa Tengah untuk kembali ke kampung halaman masing-masing sambil menunggu jadwal keberangkatan kapal dari Sampit. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Polisi terus mencari sosok pria yang sholat di tengah jalan raya di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam video amatir yang viral tersebut, seorang pria sholat di tengah jalan tanpa mempedulikan keselamatannya. Video amatir seorang pria sholat di tengah jalan raya viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur. Tanpa mempedulikan kendaraan yang melintas dan keselamatan dirinya sendiri, pria itu melaksanakan sholat di atas jalanan beraspal. Tindakan tidak lazim ini menjadi sorotan netizen dan ditanggapi pihak kepolisian. Hingga kini, polisi masih mencari pria misterius yang nekat melaksanakan sholat di tengah jalan raya. Untuk yang lainnya kita masih mengecek kepada orang yang tersebut. Artinya belum teridentifikasi dari siapa dia? Iya, belum teridentifikasi namanya. Tapi orangnya kita sudah ketahui gitu. Masih ciri-ciri orang. Dengan adanya peristiwa ini, polisi mengimbau agar warga tidak bertindak nekat, terlebih melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri, bahkan membahayakan orang lain. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik gudang membantah video sembako berlogo Kemensos yang diduga kedaluarsa adalah paket bansos yang ditimbun. Pemilik gudang mengaku paket sembako tersebut adalah paket sembako yang batal dibeli Kementerian Sosial, namun sudah terlanjur disiapkan. Sebuah video amatir viral di media sosial yang merekam bantuan sosial berupa paket sembako menumpuk di sebuah gudang. Gudang tersebut berada di Jalan Pulau Buaran 2, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemilik gudang membantah informasi yang beredar bahwa paket sembako berlogo Kementerian Sosial ini sudah kedaluarsa. Pemilik gudang mengaku paket sembako bertumpuk karena batal dibeli Kementerian Sosial, padahal mereka telah mempersiapkan sebanyak 50.000 paket. Barang tersebut tidak ada yang expired dan memang waktu itu diperuntukkan untuk Kemensos. Tapi berubah karena kita tidak mendapatkan SPK, maka barang ini adalah barang yang tersisa, yang mana kita jual retail. Untuk dibilang expired, kita tidak ada yang expired. Paket sembako yang gagal dibagikan rencananya akan dijual secara eceran tanpa menggunakan logo Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi terkini akan disampaikan Luis Ayu di Pulau Gadung. Ya Luis, seberapa banyak paket bantuan sosial yang masih ada di sana?
Ya pemirsa, benar bahwa saya berada tepat di depan gudang yang menyimpan puluhan ribu paket sembako bantuan sosial. Gudang ini memang berada di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Namun pemirsa, sayangnya saya dan tim saat mengunjungi gudang ini nampak sepi, tidak ada aktivitas sama sekali, baik itu dari pihak keamanan maupun pihak dari karyawan gudang, tidak ada yang bisa kami temui sama sekali. Gudang ini memang kosong usai video yang beredar di media sosial menunjukkan puluhan ribu paket sembako terbengkalai yang disimpan di dalam gudang ini. Kami pun juga kesulitan untuk bisa mengakses masuk ke dalam pemirsa karena pagar terkunci dan pintu-pintu gudang juga tertutup rapat. Untuk menuju gudang ini memang kami memasuki kawasan industri JIEP. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kawasan industri di Cakung, Jakarta Timur ini tidak sepi begitu pemirsa, terpantau ada beberapa aktivitas juga di sekitaran gudang yang menyimpan bansos ini. Dan tadi kami juga sempat bertanya juga kepada beberapa orang yang berjaga ataupun yang melakukan aktivitas di sekitaran kawasan gudang bansos ini, namun minim informasi yang kami dapatkan. Belum bisa dipastikan apa penyebab pasti terkait dengan penumpukan paket sembako. Namun pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan, mencari tahu apakah ada unsur pidana atau tidak dalam kasus ini. Dan diketahui juga pemirsa, pemilik gudang juga sudah diperiksa kemarin sebagai saksi di Mapolsek Cakung, Jakarta Timur. Yang bersangkutan membantah bahwa video sembako yang berlogo Kemensos diduga kadaluarsa, dan itu juga merupakan dia membantah bahwa itu merupakan paket sembako yang ditimbun. Syafa. Baik, terima kasih Louis Ayu melaporkan langsung dari Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka membantah terlibat kasus korupsi bantuan sosial yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Sebelumnya Gibran diduga memberi rekomendasi pengadaan kantong bantuan sosial ke PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menampik kabar yang menyebut dirinya diduga terlibat dalam kasus korupsi dana bansos. Hal ini disampaikan Gibran saat belusukan ke Kampung Banyuagung, Banjarsari, Surakarta. Ia mengaku kaget disebut-sebut memberikan rekomendasi pengadaan kantong bansos. Itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Ya kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, enggak dulu-dulu. Enggak, saya enggak pernah seperti itu. Mas, kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede. PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya enggak pernah seperti itu. Nama Gibran disebut-sebut ikut merekomendasikan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex dalam pengadaan goodie bag bansos untuk Kementerian Sosial. Kabar ini mencuat usai mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap dan menjadi tersangka dalam penyelewengan dana bansos COVID-19. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Antrean panjang calon penumpang untuk rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta kembali terjadi. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.